Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saya Pastor Meling Kweso di channel SM TV. Saya percaya bahwa hari ini kita semua dalam keadaan sehat luar biasa, karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, menuntun, menolong, membimbing kita. Sehingga sampai hari ini kita masih kuat sehat, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena bukti pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya menyampaikan satu pesan firman Tuhan, yaitu menjadi sahabat Tuhan Yesus. Menjadi sahabat Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apakah standar sahabat menjadi sahabat Tuhan Yesus sama dengan standar dunia? Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, satu ayat firman Tuhan yang ingin saya bacakan kepada kita sekalian, yaitu terambil dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-16. Tetapi saat ini kita akan membaca hanya pada ayat 14 sampai pada ayat yang ke-15. Dikatakan dalam ayat 14 dan 15, dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Ayat 15, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar daripada Bapa." Standar hamba adalah standar dunia. Seorang hamba mengerjakan apa yang diperintahkan oleh seorang tuan. Tetapi seorang sahabat yang dimaksud Tuhan Yesus dalam ayat ini, pembacaan ini Bapak Ibu, adalah orang yang sudah tahu, orang yang sudah mendengar, dan ia mau melakukannya. Beda dong hamba dengan sahabat. Kalau hamba mendengar baru melakukan, tetapi kalau sahabat sudah mendengar dan pasti melakukannya dan tahu melakukannya. Haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nah, apa sebetulnya standar untuk menjadi seorang sahabat Yesus? Nah, Yesus melihat murid-muridnya. Dia sudah tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dipercayakan, orang-orang yang diandalkan, orang-orang yang sudah terbukti loyalitasnya, sudah terbukti karakternya, sudah terbukti kesetiaannya, ketaatannya. Nah, standar yang pertama adalah kenapa Yesus menyebut murid-muridnya adalah sahabat. Yang pertama standarnya adalah mereka sudah menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus menjadi guru atas kehidupan mereka. Yesus menjadi rektor selama 3,5 tahun dalam pengiringan pelayanannya. Yesus tidak hanya memberikan mereka teori, tapi Yesus juga membawa mereka dalam praktek pelayanan. Sehingga mereka tidak menjadi sahabat yang seperti standar dunia. Hanya kelihatan di hubungan, tapi mereka tidak melakukan sesuatu yang lebih dahsyat seperti yang Tuhan Yesus katakan. Oleh karena itu dikatakan di dalam ayat 14, "Jika kamu perbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Sebetulnya kata percaya itu adalah kuncinya, itu adalah intinya. Bahwa ketika saudara dan saya percaya, sebetulnya itu adalah awal pertama kita memasuki dalam satu kehidupan yang baru, yaitu kehidupan dengan Kristus, di mana kita tinggal dengan Dia, di mana kita membangun persekutuan dengan Dia. Haleluya. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, standar menjadi sahabat Yesus yang pertama, pastikan bahwa kita sudah menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi, orang yang telah percaya, ia mau tinggal di dalam kasih-Nya.
Saudara-saudaraku, di dalam ayat 9 dikatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih. Kasih itu tidak hanya sekedar perasaan. Ya, kalau standar dunia di dalam membangun sebuah persahabatan, ya, seperti seorang laki dan wanita, tentu mereka saling menyayangi. Ada timbul perasaan saling mengasihi. Tetapi kasih tidak hanya sekedar bicara tentang perasaan, tetapi kasih itu mencakup seluruh kehidupan Allah yang dinyatakan di dalam Kristus. Jadi kasih sebetulnya menggarami, kasih itu sebetulnya memenuhi kehidupan orang percaya. Dan kasih adalah merupakan sebuah pola dari persahabatan di dalam Kristus. Kasih merupakan standar kedua untuk menjadi sahabat Kristus, adalah kita harus tinggal di dalam kasih. Seperti Yesus dikasihi oleh Bapa, demikian juga Yesus mengasihi orang-orang yang percaya. Yesus mengasihi saya dan saudara. Karena itu Yesus mau setiap kita yang telah percaya tinggal di dalam kasih. Ketika saudara kasih itu tinggal dalam hidup kita, maka kasih itu akan mendorong kita, kasih itu akan memenuhi hidup kita, kasih itu akan menggerakkan hidup kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar-benar penuh dengan kasih. Sama-sama bilang sama saya, tinggal di dalam kasih. Sebab kasih adalah karakter Allah sendiri. Dan kasih itulah dihidupi oleh Tuhan Yesus ketika Ia datang sebagai manusia. Dia menyatakan kasih. Dia menyatakan karakter Bapaknya di sorga, yaitu kasih. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 10. Yang ketiga, standar untuk menjadi murid, menjadi sahabat Kristus, menjadi sahabat Tuhan Yesus, yang ketiga adalah menjadi penurut. Menjadi penurut Kristus. Ayat 10, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua yang kukatakan dalam supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Standar yang kedua, yang ketiga adalah menjadi penurut Kristus. Seorang sahabat Kristus, dia menjadi penurut. Seorang yang murah hati, seorang yang mudah. Kenapa? Dia menjadi seorang yang mudah melakukan tanpa ada sungut-sungutan. Ada begitu banyak orang di dalam pelayanan bersungut-sungut. Ketika ada kelemahan yang terjadi di dalam seorang gembala, seorang pendeta, maka itu akan menjadi tolak ukur untuk dia bersungut-sungut. Ada begitu banyak orang bersungut-sungut di dalam setiap pelayanan, di dalam rumah tangga. Karena ada karakter-karakter yang sedang digesek, ada karakter-karakter yang sedang diperbarui, sehingga timbullah perasaan, timbullah pertengkaran, timbullah perbedaan, sehingga mulailah bersungut-sungut, mulailah membeda-bedakan. Tetapi standar yang ketiga untuk menjadi seorang sahabat Kristus, Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya, mereka adalah penurut perintah Kristus. Menjadi penurut perintah Yesus. Artinya mereka tidak hanya sekedar tinggal di dalam kasih-Nya, tetapi kasih itu secara otomatis menggerakkan hidup mereka. Untuk apa? Mengasihi dunia ini, mengasihi sesama. Kasih mereka itu menjadi garam, kasih mereka itu terasa kepada orang-orang di sekitar mereka yang mereka layani,
yang mereka jumpai, yang mereka temui. Dan dalam penekanan itu, Yesus menekankan kembali adalah kasih. Yang keempat, standar yang keempat untuk menjadi seorang sahabat Kristus itu adalah sukacita daripada Kristus itu tinggal penuh dalam kehidupan orang percaya. Tanpa kasih, sukacita daripada Kristus tidak akan ada. Tanpa percaya kepada Kristus, maka tidak akan ada kasih. Kasih akan mendatangkan sebuah sukacita yang penuh, melimpah, sukacita yang maksimal. Dan ini bukan berbicara tentang gembira. Gembira hanya sesaat, tapi sukacita yang penuh akan terus memenuhi kehidupan kita. Sekalipun badai, sekalipun persoalan boleh datang, tetapi kasih daripada Kristus tetap tinggal dalam hidup kita untuk menyertai kita. Sebab tanpa sukacita daripada Kristus, maka segala sesuatu yang kita jalani ini akan tinggal kenangan. Karena itu Yesus menyebut murid-muridnya sahabat dan bukan hamba. Yesus menyebut saudara dan saya adalah sahabat. Yang kelima, yang terakhir, standar untuk menjadi sahabat Kristus adalah mengasihi, saling mengasihi. Dengan apa? Dengan kasih agape. Kita harus saling mengasihi. Artinya kasih yang kita miliki, kita juga harus mengisi kepada orang lain. Supaya sukacita itu penuh. Dan biarlah kasih dan sukacita itu menggerakkan kita untuk kita mengasihi dunia ini. Ayat 16, Tuhan Yesus menutup dengan kata ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa-Ku dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Yesus tidak sembarangan mengangkat seorang sahabat. Di ayat 16, jelas Tuhan Yesus mengatakan apa? Yesus memilih. Jadi tidak semua orang Yesus mengangkatnya untuk menjadi sahabatnya. Karena itu saudara, berbahagialah kita. Sama seperti murid-muridnya. Jika saya dan saudara percaya, itu artinya saudara masuk di dalam seleksinya Yesus untuk menjadi sahabat. Apakah saudara masih diseleksi? Saudara sudah dipilih dan ditetapkan. Karena itu Tuhan Yesus mau supaya perintahnya itu tidak sekedar tinggal tetap dalam hidup kita, tetapi perintahnya itu harus berbuah. Artinya perintah itu harus bermultiplikasi di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, anak-anak kita, bahkan orang-orang yang kita layani, jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebab cinta seorang manusia tidak dapat dibandingkan dengan kasih Kristus. Manusia bisa mencintai karena ia menyukai hal-hal yang bersifatnya fisik, penampilan, atau bersifat materi. Tetapi Yesus mengasihi kita tanpa ada sesuatu. Yesus mengasihi kita. Yesus menjadikan kita sahabat. Supaya apa? Rencananya, perintahnya itu dapat berbuah tetap melalui kehidupan kita. Siapkah saudara untuk menjadi sahabat yang memultiplikasikan perintahnya melalui kehidupan kita?
Demikian pesan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini. Kiranya ini memberkati kita semua, menguatkan kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.